Udah? Udah. Oh, udah. Kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur. Satu-satunya acara orang di channel orang bersama saya Abdul Arsad dan Abdel Akhrian. Jadi kita akan live tanggal 14 Agustus di Juar Cafe. Juar Cafe. Beli tiketnya bisa di link Di bawah ini. Posternya udah bisa muncul belum? Mana posternya? Yon? Ya, malah ke gua. Nah, Nih. itu di bio Instagram saya ada linknya. Iya. Tinggal diklik. Di bio gue juga ada. Bio Hoi ada nggak? Ada, tinggal diklik di WhatsApp. Bilang aja, mau beli jing gitu, langsung WhatsAppnya. Bisa streaming. Bisa, ada dua pilihan. Bisa streaming dan bisa datang langsung. Iya. Yang datang langsung terbatas banget. Pokoknya bisa langsung ketemu nelayan di situ. Nelayan di situ. Semua kru Hoi akan ada. Akan ada. Dress code-nya Batik batik. atau baju resmi lah. Formal. Formal garis miring batik. Batik. Yang streaming juga nonton pakai batik. Iya, karena nanti kan zoom-nya akan kelihatan Akan muka-mukanya. Iya. Itu ya. Cepetan belinya. Iya, dibeli ya. Pas ya, kamera pas. Ganti Abdul Akhrian gitu. Memang lo sengaja itu. Kita sekarang syuting di tanggal 29 Juli, bertepatan juga dengan tanggal 29 Zulkaidah. Besok itu kita masuk 1 Muharram, teman-teman. Emang 29? Yakin udah ada 29 Zulkaidah, Zulhijjah. 29 Zulhijjah sekarang. habis itu Muharram ya, habis Zulhijjah. Iya, Muharram. Habis Muharram Safar. Tapi emang 29? Enggak 30? 29 kalau di kalendernya Muslim Pro ini ya. Nggak mungkin 30 ya? Mungkin sih sebenarnya. Kalau kemungkinan sih. Apa nggak mungkin? Kenapa? Nggak mungkin 30 hari. Saya tidak tahu juga. Tapi kalau di sini 29. Iya kan itu udah diprogram dari kapan Satu tahu. Muharram nggak ada ini-ininya ya? Nggak ada apa? Hilal-hilalnya? Nah itu yang gue nggak mau ada tanya. lihat di hilal? Nah itu yang gue mau tanya. Nggak ada dana Kemenak untuk itu. Dana Kemenak tuh ada cuma untuk Idul Fitri. Idul Adha? Idul Adha mungkin. Tapi kalau 1 Muharram kayaknya enggak. Saya tidak tahu. Tapi kan memang kan untuk Harusnya- lihat hilal lah, pas Iya kalau butuh misalnya dana lah, Cing. memang ada sistem melihat hilal, harusnya setiap bulan lah. Setiap menentukan awal bulan lah. Tapi kalau awal bulan misalkan taruhlah Muharram Safar, satu Safar hari apa? Ada hari istimewa apa satu Iya Safar? kan nggak, kan berurutan Dur. Maksudnya lo kalau satu Safarnya kemarin, berarti tanggal 29-nya akan 29 hari kemudian. Kalau satu Safarnya sekarang, berarti 29 hari kemudian. Kan bukan menentukan saat itu doang. Kayak kemarin kalau kita pas lagi mau Idul Adha, kita menentukannya tanggal awal bulannya kan. 1 Zulhijjahnya. Iya, Sehingga 1 10 Zulhijjahnya siapa ketahuan. nih? Di Iya, mana nih? di mana ketahuan. Kayak gitu. Semuanya dong kayaknya harus. Misalnya sekarang nih. Kayaknya harus dihilal nggak? Supaya mau tahu 1 Muharramnya. Iya, karena 1 Muharram ada hari khusus. Itu tuh hari yang salah satu hari spesial gitu. Nggak boleh puasa ya? 1 Muharram. Wallahu alam ya, saya tidak tahu. Cuman 1 Muharram kan baru Islam. Boleh ya? Hari di mana Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat hijrah dari Makkah ke Iya. Madinah. Iya. Ini hari yang diperingati. Kalau- Jadi tanggal merah juga gitu. Iya, 1 Muharram jadi tanggal merah kan? Tanggal merah. Di kalender libur. Masehinya. Kenapa? Besok libur nggak? Sabtu juga besok. Iya tapi hari besar nggak? Kan nggak? Besok tanggal merah tidak ya? Ya nggak dong. Kalau Sabtu kan nggak merah. Iya, maksudnya kalau tanggal merah libur dong. Kalau masalah cuman itu, ya ada perbedaan sih nggak masalah, Dur. Ada masalahnya yang berkaitan dengan syariat. Oh, sorry. Kalau di kalender Masehi 31 Juli, 1 Muharram. Nah, Berarti 30. 30. Zulhijjahnya 30 hari. Iya. 30. Tapi kalau di kalender Muslim Pro tadi, iya. 29 hari Zulhijjah. Nah. Besok ini 1 Muharram. Yang kalender Masehi pasti kan pakai perhitungan apa tuh? Hisab berarti dia. Nggak mungkin dia udah nentuin.
Kalau nggak dihitung dari awal tahun, Ya. ya kan? Ya, Muslim Pro mungkin. juga dihitung juga, tapi beda. Hitung Nggak ini tahu udah. dah. Oh, udah. Nggak tahu dah pokoknya Nggak, itu. Dur, maksudnya kalau untuk yang cuman sekedar libur ada peringatan nggak apa-apa, Dur. Ini kan ada yang menyangkut masalah syariat, lo nggak boleh puasa di tanggal 1. Nah, semisal ada syariat seperti itu, saya walau alam saya kurang tahu. Tapi Enggak, 1 Syawal. iya. 1 Syawal. Nah, oke itu kalau ada kita hilal atau apa. 1 Safar, masa tiap bulan kita bikin? 1 Safar ngapain? Mau ini udah Safar atau tidak Safar pun kan kayaknya 1 Safar nggak ada ininya deh. Kan ngaruh ke sanonya, Dur. Kan bisa aja misalkan Ntar aja di ujungnya. di ujungnya jadi kayak Habis Safar apa? ini 29 Safarnya. Oh enggak, ada yang 30 Safarnya. Ya udah, berarti ntar ujung-ujungnya begitu ketemu 12 Rabiul Awal sama di hari yang sama gitu. Karena yang satu 29, yang satu 30. Bisa juga gitu. Wallahu alam ya, saya nggak tahu Iya. juga Cing ya. Ya gue juga nggak tahu sih. Cuman gue agak kayaknya harus kalau menurut gue memang harus di Iya. di setiap bulan. Betul karena saya di setiap bulan. Kayak mau puasa kan ada di tengah bulan. Puasa sunnah tengah bulan 13, 14, 15. Yang mulbit ya. ya Nah, ayo. Kalau kita nggak hitung dari Safar 1 gimana? Kapan 13 Safarnya? ya makanya itu saya juga makanya saya tuh yang ngejanggal saya dari dulu juga itu. Karena lo Maksudnya di sini, kalau lo ke Cilengsi, jonggol. janggal, mengganjal gitu di hati. Iya. Yang Itu tuh, mengganjal. Iya nggak mengganjal. Yang mengganjal lo apa? Kan kalau turunan kita butuh ganjal tuh kalau rem tangan. Ganjal. kurang. Ya itu. Nah itu Apa? maksudnya yang mengganjal tuh maksudnya kenapa kita tuh berbedanya cuman di Idul Fitri. Ya mungkin karena dihitung. Idul Adha mungkin baru tahun ini deh. Tahun-tahun yang lalu-lalu kita sama-sama terus. Pernah juga ya? Pernah Idul Adha. Tapi lebih sering berasa tuh kan di awal Ramadan sama awal Syawal. Ini selalu hampir selalu berbeda menurut saya. Nah, maksud saya kenapa kita cuma berbeda di situ kok? Ya karena nggak Kok 1 dihitung. Muharram nggak pernah, 12 Rabiul Awal nggak Nggak pernah. pernah dihitung. Isra Mi'raj itu tanggal berapa ya? 27 Rajab. 27 Rajab kita nggak pernah bermasalah. Nggak pernah berbeda gitu kok. Tapi kenapa yang ini berbeda ya? Kan kemarin orang banyak, dirayakan orang banyak. Secara serentak ada uangnya. Ya, udah uangnya juga. Ya, walau alam, saya juga nggak tahu. 1 Muharram juga kita rayakan juga kan Ya. pengajian apa. 12 Rabiul Awal apalagi. Ya. Maulid Nabi, 27 Rajab juga. Isra Mi'raj Isra juga. Mi'raj. Pengajian, apa Iya. segala. Maksud saya 17 Ramadan. apa mungkin karena nggak ada sholat idnya ya, jadi kayak slow aja gitu. Mungkin karena tidak ada itu, tidak ada syariat kayak Idul Adha kan lo bisa motong 3 hari. Selama 3 hari masih ada kurun waktunya. Jadi kalau yang fatal kan yang 1 Syawal. Karena ada yang 1 sholat, ada yang 1 puasa nggak boleh. Sama kalau lo Idul udah- Adha juga sih. Apa? Misalnya Cing Abdel, wah ini Idul Adhanya sekarang. Saya besok nih Ah. baru Idul Adha. Kalau saya besok baru Idul Adha, itu udah masuk hari tasyrik. Sorry. Cing Abdel Idul Adha sekarang. Iya. Berarti saya sekarang kan tanggal 9 buat Nah. saya. Karena saya masih lusa. Saya puasa Arafah dong. Iya. Nggak boleh dong kalau ternyata ini 10 Zulhijjah, ini udah hari tasyrik, saya nggak boleh puasa. Haram. Iya. Sama kayak permasalahan 1 Syawal juga gitu. Kemarin kan itu beda Idul Adhanya. Ya. Makanya kadang kalau saya di Syawal, saya memilih yang lebih duluan Syawalnya. Lo, Ya, walaupun itu NU, tapi nggak pernah juga ya. nggak pernah, biasanya Muhammadiyah yang Muhammadiyah, duluan. iya. Jadi kalau misalkan ternyata, wah puasanya 30 hari, ya sudah, berarti Ya saya udah. utang 1. Lo bayar nanti. Saya bayar. Walau alam ntar kalau misalkan ternyata puasa tuh 30 hari, berarti saya punya utang 1. Tapi kalau ternyata Kenapa puasa lo punya utang 1? Karena kan begini, kan ada yang puasa dulu lebaran duluan, berarti kan dia puasanya 29 hari dong. Iya. ya kalau Kalau yang
lebarannya Oh, kalau yang awalnya yang benar ternyata puasa 30 hari dan saya lebaran di hari ke-29, berarti saya kan punya utang 1. ya. Tapi kalau yang benar itu 29, Lepas. kemudian saya puasa, saya kan berdosa. Iya. Karena itu hari Jadi- nggak boleh berpuasa. Jadi lo Memilih untuk utang yang 1. untuk yang lebaran duluan. Karena Walaupun puasanya misalnya belakangan. Puasanya nggak genap ya. Karena kalau utang 1, insya Allah kita masih bisa ganti. Ya. Tapi kalau kita puasa pas hari Idul Fitri, ya gimana? Udah dosa dong, nggak bisa ganti dong. Mau ganti pakai apa? Makan di hari Tobat. lain. Kan malaikat Umaro. Iya. Iya, Ya, iya. ya. Maksudnya Kalau kita balikin itu gitu ya, hitung-hitungan awam seperti saya aja ya. Karena tapi pada bagaimanapun- prakteknya kita ngikutin betul. kita ngikutin ya, kalau gue pemerintah, Ya. tetap gue ikutin pemerintah ya. Kalau saya mengikuti Muhammadiyah. PP Muhammadiyah. Gue pemerintah dah gue. Ya nggak apa-apa, nggak masalah juga. Nggak masalah, halal begini nih, nggak perlu kita. Masalah, ini kita ngomongin yang penting loh. kita sama-sama lebaran, sama-sama puasa. Tapi kalau tanggalnya berbeda, yang satu ada yang haram loh. Nggak apa-apa, ada orang sholat asar ada yang di jam 4, ada yang di jam 5. Yang penting sama-sama sholat Tapi asar. itu masih waktu asar. Iya. Jam 15 berapa? 15.20 sampai 17.57 itu waktu asar. Jadi lo mau sholatnya jam 16, yang satu jam 17 nggak apa-apa. Iya kan, berbeda kan kita, tapi kita sama-sama sholat asar, ya udah lah. Kalau Kita yang lo yang satu Syawal, berbeda hari lebarannya, tapi Iya. kita sama-sama lebaran. Cing Abdel gak tiba-tiba bakar api unggun kemudian joget-joget kan. Sama-sama kita sholat itu, udahlah nggak apa-apa. tapi memang ya, maksudnya kita, kalau gue sih pribadi nggak menyalahkan akhirnya. Walaupun gue berbeda ya, kayaknya cuma lebaran yang bisa bikin gue, ya udah deh nggak apa-apa. Nah, Lo bener juga gitu. maksudnya kalau di yang lain Kayaknya kalau nggak ada, bisa berasa begitu. nggak bisa. Kenapa Kayak ya? apa? Kayak apa contohnya? Kayak contohnya gimana ya? Misalnya, Yang satu doa kunut, yang satu enggak misalkan. itu dua-duanya nggak apa-apa gue. Oh, itu masih rasanya masih Masih enak. sama, masih enak. Bisa terima aja, Masih bisa terima masih aja. terima. Oke, Masih bisa terima aja. yang nggak bisa terima apa tuh? Ini tahu benar tahu enggak ya? Ya. Tahu benar tahu enggak? Misalnya ada yang perjalanan orang walaupun tidak sampai 80, ada yang bolehin menjamak. Oke. Ada yang membolehkan menjamak. Nah, gua enggak tuh. Menurut gua enggak. Harus 80 gitu. Harus 80 kilo, 80 berapa lah gitu ya. Karena ada orang yang asal pindah kawasan itu jamak udah bisa, tapi tidak bisa kosor gitu. Oh. Kalau udah pindah kawasan dan 80 km atau 80 km, lo bisa jamak, bisa kosor. Oh. Atau 80 km masih satu kabupaten misalnya gitu. Lo udah bisa jamak, bisa kosor. Oh. Kalau Kalau lo, kalau saya nggak pernah pakai patokan 80, lo pakai apa? pakai patokan 79. sempat atau tidak. Begini Cing, begini. Ini saya kasih, saya tidak tahu. Saya ini tidak Iya, tahu. iya. Ini kan tidak tahu. kita jalanin aja ya. Iya, tidak berfatwa, tidak Ya, berapa-apa ya. ya. Jadi teman-teman jangan ngikutin. Jadi jangan. Ini saya tidak paham ilmu fikih, tidak paham ini. Cuman kalau saya begini, 80 kilo. Kalau kita ngambil patokan 80 kilo, Atau berapa lah ya sebenarnya ya. 80 apa 85 apa gitu. iya kurang tahu juga. Iya, Kita iya. ambil aja 80 misal. Iya. Patokannya 80 kilo, baru boleh jamak kosor misalkan. 80 kilo di zamannya Rasulullah SAW itu ditempuh dengan kuda, unta, jalan kaki. Iya. Kita 80 kilo tapi pakai Innova yang nggak berasa itu. Sejam juga nyampe bisa. Iya, itu tuh bukan perjalanan yang melelahkan Iya. menurut saya. Iya. Maka kalau mau ngambil patokan 80 kilo, ya ambil juga patokan susahnya. Sebenarnya 80 kilo itu lebih ke bagaimana itu menjadi sangat sulit untuk beribadah gitu. Nah, saya ngambil sulitnya ini. Contoh misalkan, dulu di Suci, kita make up kan dari asar. Kadang JR, mulai ininya maghrib udah tuh. Nah, kadang-kadang karena kita masih anak-anak bawang di TV ya, maksudnya belum bisa
punya power untuk ngomong, ke kreatif untuk ngatur waktu ini segala macam karena kita butuh sholat dan segala macam. Kadang-kadang tidak sempat tuh maghrib. Oke, saya niatkan, oke saya pulang, saya jamak sama Isya deh di hotel. Itu saya tidak melakukan perjalanan apa-apa itu. Tapi kondisi di mana saya udah nggak bisa nih, mau maghriban sulit nih. Ada juga begitu, gue juga udah deh saya jamak. menemui seorang ustadz juga melakukan itu. Gue pernah tahu ada ustadz juga melakukan itu. Sama tafsirannya, berarti bukan jarak. Kayak misalnya lo pergi dalam perjalanan, boleh tidak puasa. Sekian yang dibilang musafir itu 80 kilo juga itu. Kalau naik pesawat ke Jogja misalnya, salah 1 jam juga. Iya, duhur di sini bisa asar di Jogja, ngapain di jamak? Iya. Iya, maksudnya Atau nggak puasa sekaligus karena lo musafir. Iya. Udah masuk kategori musafir kalau Iya. dilihat dari jarak. Iya. Dan lo udah dapat keringanan untuk tidak Iya. berpuasa. Tapi kesulitannya nggak ada. Nah, tapi ada juga orang yang bilang lo udah dikasih keringanan, sok-sokan nggak mau ngambil lo. Nah, ada juga yang kayak begitu. Jadi kalau udah perjalanan, ya udah dia ikutin ini. Gue udah dikasih keringanan, ya gue ambil lah gitu. Iya, berarti menurut berarti menurut siapa Indra Buntel itu? Ada teman kita bukan pemuka agama juga, bukan. bukan. Nah, berarti makanya ini pendapat pribadi saya, murni apa yang saya rasakan. Jadi saya itu merasa kesulitan itulah itu, yang menjadikan kita boleh mengambil yang ringan atau ambil kemudahan atau tidak gitu. Selama kita tidak merasa kesulitan, ya nggak apa-apa. Misalkan kayak saya ke Malang, bawa mobil dari Jakarta, kan saya yang nyetir sendiri. Setiap berhenti saya yang tentuin sendiri. Ya. Saya tidak merasa sulit ketika tidak menjamak gitu. Duhur tinggal saya berhenti ke rest area, asar tinggal saya berhenti, orang saya yang nyopir sendiri, nggak menyusahkan orang lain, nggak ini, kecuali ketika saya naik bis. Kan kalau saya minta berhenti setiap waktu sholat kan, ya sopir yang terganggu, penumpang lain terganggu, ini terganggu gitu. Itu menjadi hal yang sulit. Tapi kalau saya bawa mobil sendiri, saya merasa tidak sulit. Kayak gitu. Lo melakukan itu karena pernah mendapatkan keterangan itu, atau lo sosokan sendiri? Tidak. Saya dengar-dengar dari ceramah-ceramah ustadz-ustadz. Cuman saya nggak berani ngomong kayak istilahnya kata ustadz ini dari sini. Saya nggak berani karena saya nggak tahu yang juga saya pahami dari perkataannya tuh ya seperti ini atau tidak gitu. Iya. Sama seperti misalnya kita ditanya gini, 2 tambah 2 sama dengan 4, lo tahu dari mana 2 tambah 2? Iya, kita pernah belajar. Pernah ingat kita diajarin bahwa 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Kalau kita mau runutin, ayo dari mana buktinya? Lo belajar dari siapa? Bukunya apa? Kita nggak ingat. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, itu lo kayak gitu. Benar. Sama gue. Kan kalau yang saya tahu, ulama-ulama zaman dulu itu kan cara belajarnya setiap jawabannya itu mereka bisa runut tuh. Iya. Ya, saya dapat dari sini, guru ini, saya dapat dari ini. Jadi kayak Gus Baha kalau ngejawab sesuatu. Iya. Gus Baha kalau ngejawab itu kan ini jawaban dari ini ngerujuk sampai ke sahabat gitu. Nah, kalau kita banyak kan pernah denger nih. Entah dari khotbah Jumat, entah dari kultum subuh, entah dari mana. Yang kita serak aja ya. Yang kita serak benar. Pokoknya intinya sholat. Iya. Yang penting sholat gitu. Jangan sampai ditinggalin deh gitu. Iya. Kayak kunut sama nggak kunut aja. Dulu gue saking nggak taunya waktu kecil, gue pikir kalau sholat subuh di masjid itu harus kunut. Kalau di rumah nggak. Oh gitu. Karena di rumah. Karena masjid NU, di rumah Muhammadiyah. Iya. Jadi gue pikir kayak begitu. Karena nggak tahu juga. Kalau saya dulu karena keluarga NU, masjid NU, saya berpikir sholat subuh tidak pakai kunut itu tidak sah. Harus sholat ulang. Dulu saya berpikir. Kemudian sampai saya kuliah di Muhammadiyah baru saya sadar bahwa kunut ini boleh, ada yang boleh, ada yang tidak. Tidak, iya. Wah, selama ini saya kalau lupa doa kunut saya sholat ulang lagi. Kadang saya sampai sholat 2 kali, dua-duanya lupa. Kenapa bisa lupa? Iya. Maksudnya kalau lo udah terbiasa
subuh dan terbiasa kunut. Subuh, Kenapa bisa lupa? subuh bisa itu sih namanya lupa ya, tapi kan karena subuh itu namanya lupa. sholat yang kita baru bangun tidur, Cing. Kadang-kadang Ada yang belum tidur sih. iya. Anda. Tapi zaman dulu saya seringnya sudah tidur. Kalau sekarang saya jarang sih belum tidur sampai subuh. Pasti saya sudah tidur sih. Jarang begadang. Jadi kalau kita bangun tuh kadang-kadang masih setengah walaupun udah wudhu ya. Masih setengah sadar gitu ya? kesadaran. Kadang kadang Al-Kafirun kita baca kok nggak sampai-sampai dilakum dinukum waliyadin ya Iya. ini. Kalau gue suka Kok lupa. muter? Saking itu-itunya surat ya. Kok muter aja. Saking itu-itunya surat nih gue suka. Rakaat pertama kayak gue bacanya ini juga dah. Kalau itu masih nggak apa-apa. Iya, Kan kalau tapi suratnya kan- sama nggak masalah. Saya itu kadang-kadang sudah masuk di surat pendek. Iya. Saya baru kayak kepikiran, tadi saya sudah baca Al-Fatihah belum ya? Kayaknya habis iftitah saya langsung surat pendek nih. Akhirnya saya Ulang Al-Fatihah karena saya takut, ragu-ragu kan. Al-Fatihah aja dulu lah. Akhirnya surat pendeknya saya putusin, saya ulang lagi dari Al-Fatihah gitu. Dan Kadang-kadang. terus abisnya nggak baca surat pendek. Hah? Lo pasti baca nggak surat pendek? Baca, kecuali di sholat sunnah rawatib yang detiknya tinggal 1 menit. Lo nggak baca ini? Itu iftitahnya saya cuman ta'awudz, iftitahnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Fatihah langsung. Itu pun bacaannya tinggal 3 kali. Ini ya, Ya, ruku Subhana gitu. rabbiyal azim sudah, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Iya. sujud Subhana rabbiyal a'la 1 kali aja, nggak 3 kali. Karena saya waktu 1,5 menit nih. Wah, kalau 3 kali dapat komatnya nih. Nggak bisa. Jadi cepat-cepat. Kan masih komat nggak apa-apa. Tapi seyogianya kalau udah komat harus dibatalin. Iya. Dari siapa nih? Lo dengar dari mana Kalau lo ini dengar? saya pernah baca buku Sifat Sholat Nabi. Oh. Jadi kalau walaupun kita itu sudah misalkan bangun dari sujud terakhir nih, tinggal tahiyat. Orang komat, Allahu Akbar, batalin. Makanya kadang kalau saya Kalau jadi telat aja boleh, Dur. Telat aja kita boleh. iya, itu kan telat, tapi kan kita sudah di situ menurut saya sih. Oh, iya. Maksudnya makanya kadang kalau saya di kampung saya biasa jadi muazin kemudian komat juga, kan orang-orang tua tuh kan kadang dia lihat, wah orang-orang udah tanya akhir nih. Iya. Ayo komat, saya nggak mau tuh. Lo nungguin dia Saya kelar. tunggu sampai dia salam. Jadi orang tua tuh kayak, ayo komat tuh, sabar masih. Jadi saya bilang, sabar aja sampai dia salam. Dia salam baru saya komat. Takutnya gitu, orang cuma tunggu tayat akhir doang berapa lama sih? Iya. Nah, kalau Tapi kok ini kok kayak bau-bau ganja, Cing? ini memang enak aja lu. Enggak bercanda. Kita kan bercanda. Komedian kita nih, Cing. Ntar kalau yang lihat BNN dibilang Ya datang aja BNN, cek urin aja orang kita nggak pernah make. rokok ini ya, Apa ini baunya kok aneh? memang herbal ini. Risep. Oh, sehat tentrem. Iya. Oh iya, saya sering lihat Melon apa siapa ya? Iya, melon. Ngisep. Banyak musisi juga sering pakai ini. Nah. Kalau ini apa namanya? Masbuk. Mas Buk. Lo nungguin, misal udah kan katanya bisa ikut selama belum ruku ya? Enggak, lo masuk itu Kalau- apa? Saya pakai itu. Pakai Jadi itu. kalau kita masih dapat ruku, hitungannya masih sudah dapat satu rakaat. Satu rakaat. Kalau dia udah ruku, udah sujud, lo nungguin dia naik, apa lo ikut sujud? Ikut sujud. Nungguin naik boleh gak? Coba tungguin naik aja. Walau alam. Tungguin naik aja dah, gitu. Walau alam, Tunggu saya naik. nggak tahu. Hah? Nunggu naik. Lo nunggu naik? Kalau rokaatnya Ya masih ada. nunggu naik. Rakaatnya masih ada. Jadi tunggu nih, sujud nih. Dia duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Dilihat tahiyat akhir gak? Kalau dia tahiyat akhir, gue ikut. Langsung. Supaya masih dapat hitungan jamaah. Kalau masih naik lagi, ya udah gue tunggu. Tungguin. Kalau saya datang lagi sujud, lagi apa saya langsung ikut. Langsung ya.
Jadi saya niat takbir langsung ikut. Iya. Kalau Beda-beda saya- ya. Beda-beda ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, yang ini Berbeda yang tapi ini. nggak apa-apa. Berbeda-beda tapi nggak apa-apa. Sekarang gini, kita sama-sama masbuk, ya. Ketinggalan 1 rakaat lah sholat maghrib misalkan. Waktu imam duduk tahiyat akhir, Ikut. kita udah ikut dari rakaat kedua misalkan. Ya. Tahiyat awal kita dapat, kita kurang 1 rakaat aja. Waktu imam duduk tahiyat akhir, Sing Abdel duduknya tahiyat awal apa tahiyat akhir? Awal. Kalau saya tahiyat akhir. Ntar 1 rakaat lagi tahiyat akhir lagi. Tahiyat akhir lagi. Nah, saya tuh nggak tahu. Sorry kalau saya itu imam ngapain ya saya ikut. Iya. Gitu. Jadi kalau walaupun itu bukan tahiyat akhir saya, tapi kalau imam tahiyat akhir saya tahiyat akhir. Nah, tapi kadang-kadang saya mengikuti kalau kita banyak nih jamaahnya, saya ngikutin jamaah-jamaah di sebelah saya. Maksudnya? Karena kalau jamaah sebelah saya itu dia tahiyat awal, saya tahiyat akhir, kasihan badan saya nabrak dia. Jadi kalau dia tahiyat awal ya udah saya tahiyat awal, demi agar dia tidak merasa kesenderan. Emang Tapi kalau saya kalau nggak nempel? pasti nempel sih, emang Cing. nyindir? Enggak Kalau dah. dia begini, saya begini kan kita kan dari awal udah rapat-rapat gini, rapat-rapat. pasti nempel itu. Kasihan dia nanti dia. Kalau rapat-rapat sih kayaknya nggak mungkin ada yang satu telat yang satu enggak deh. Kalau rapat-rapat bareng itu. Enggak, misalkan Masa lu mau nyempil? misalnya kita masbuk bareng-bareng. Kita masbuk bareng-bareng nih, Cing, berdua Iya, set gitu. Terus setelah kita masbuk ada lagi yang masbuk gitu. Oh, iya. Terus kita semua ini ketinggalan 1 rakaat. Iya. Dia masih tahiyat awal duduknya. Begitu imam tahiyat akhir, saya rasain tuh kalau dia tahiyat awal ya sudah saya tahiyat awal juga duduknya. Kalau sendiri, Kalau saya sendiri saya imam tahiyat akhir, saya tahiyat akhir juga duduknya. ya. Kayak gitu. Nah itu Kalau tuh berdua? perbedaan tuh sering. Kalau berdua bareng nih, kan banyak tuh imam terus samping persisnya, nggak ada jarak sama sekali, cuman beda 1 jari lah, gitu. Katanya gitu ya. Lo gitu apa? Lo langsung di belakang? Karena Kalau saya yang begini, kalau 2 orang doang, iya nempel. sama persis begini, Iya. sama. Ntar kalau ada orang, ini baru saya mundur. Taunya orangnya nepok mana? Nepok ke saya lah. Nepok ke orang yang sebelah kanan, karena sebelah kiri itu pasti imam. Kalau dia menepok yang sebelah kiri, mundur. Lah imamnya yang mundur dong. Harusnya dia paham ya, kalau imam tuh yang sebelah kiri, sebelah kanan tuh makmum. Iya. Harusnya dia paham, Iya. jangan dia tepok yang imam. Ya saya belum pernah ketemu sih, tapi lucu banget. Kalau yang dia tepok imam. Imamnya mundur juga. Imamnya kaget. Perasaan gue udah imam dah. Gitu. Gue yang imam, kenapa gue yang ditepok? Imamnya yang Iya. mundur. Jadi dia tepok si makmumnya mundur. Nah kalau dari awal udah mundur, boleh gak? Wallahu alam, saya nggak tahu. Cuman setahu saya kalau sholat berdua harus begini. Setahu saya yang saya baca buku sifat sholat Nabi itu buku itu bapak saya dapat dari, jadi beliau itu waktu saya masih SMA, beliau pernah ikut Muktamar Muhammadiyah di Malang. Katanya NU bokap lo. Nah benar, bapak saya itu dulunya NU. Lah pindah. Lalu kemudian setelah beliau baca-baca buku, apa saya juga nggak paham lah. Saya belum kuliah di Muhammadiyah tuh. Kakak-kakak saya semuanya pesantrennya Darul Ulum, yang mana Darul Ulum di Jombang itu NU. Nah bapak saya ini tiba-tiba dia beli-beli buku tuh, buku-buku Muhammadiyah apa gitu-gitu, bahkan fatwa-fatwa Muhammadiyah juga dia punya bukunya. Kemudian pernah dia jadi ikut Muktamar Muhammadiyah di Malang. Saya masih SMA. Pulang-pulang bawalah buku itu, sifat sholat Nabi tuh, terus saya baca. Terus saya bilang, terus Bapak bagaimana di masjid mau tidak pakai doa kunut? Ya tidak enak lah kalau kita tidak pakai doa kunut kalau di masjid. Nah, kemudian itu masjid sholat tarawih masih 23. Iya. Kemudian akhirnya berubah jadi 11. Karena bokap lo. Bapak saya mengusulkan, kemudian jamaah yang lain menyetujui juga. Akhirnya 11 sampai sekarang. Tapi kalau doa kunut di subuh masih. Masih. Tahlilan masih. Jadi ngeblend lah.
Jadi ngeblend. Oh, iya, iya. Jadi ngeblend. Kan masing-masing juga katanya punya dalilnya sendiri-sendiri. Iya. Ada sandarannya lah, Ada kenapa dia sandarannya. melakukan itu. Islam indah banget, makanya kayak slow aja sebenarnya. Iya. Santai aja. Nah, terus apa lagi nih kita? Ya. Nah, ini. Cing Abdel pernah nggak sholat maghrib? Sebentar ya. 3 kali tahiyat. Bisa nggak? 3 kali tahiyat. Iyalah, kalau gue masbuk. Iya, benar. Kalau gue masbuk dan ada di rakaat terakhir gue masuknya 1 rakaat kan. Dia salam, gue naik. Rakaat kedua buat gue. Gue tahiyat lagi loh. Sebentar ya, Cing. 1. Maghrib ya. 2. 3. Oh, sorry. Sholat maghrib 4 kali tahiyat. Ya mana bisa lagi. Bisa, Cing. Bisa. Oh, nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. 3. Bisa. Enggak, gimana 4 kali tuh? tahiyat. Nggak bisa. Sholat maghrib. Saya pernah dan saya sering sholat maghrib 4 Gimana kali itu? tahiyat. Nggak mungkin. Lo Imam, ya. waktu kita datang, set, tapi harus pakai cara saya, bukan pakai cara Cing Abdel ya. Kita datang masuk ke masjid nih, set, imam sudah i'tidal rakaat kedua. I'tidal rakaat kedua, artinya saya sudah nggak dapat 1 rakaat kan? Ya. Saya langsung ikut i'tidal. Karena dia rakaat kedua, dia tahiyat awal dong. Saya ikut tahiyat, tapi saya belum dapat 1 rakaat. Masuk imam rakaat ketiganya, saya rakaat pertama saya tuh, tahiyat akhir imam salam. Saya dapat 1 rakaat. Udah tahiyat. Sudah tahiyat, Ya. sudah 2 kali tahiyat tuh saya tuh. Ya. Saya naik rakaat kedua saya tahiyat awal. Iya. 3 kali tahiyat. Naik lagi rakaat ketiganya saya 4 tahiyat. 4 kali. Saya sering 4 kali tahiyat. Saya kadang-kadang saya berpikir, habis sholat saya berpikir kayak, ya ampun, saya setiap rakaat saya tahiyat. Iya, 4 kali tahiyat. Nah, tapi karena ya rakaat yang pertama tidak dihitung. Iya, itu karena saya langsung ngikutin. Tapi kalau pakai cara Iya. kalau pakai cara Cing Abdel nunggu dia berdiri, Iya. ya 3 kali tahiyat. Cing Abdel 3 kali tahiyat. Iya. Karena saya ngikut langsung, saya dapatlah 4 tahiyat. Yang pertama tahiyat yang tidak dihitung rakaat. Tidak dihitung rakaat. Tahiyat pertama lo adalah tahiyat akhirnya. Ada imam. Dia udah selesai, lo masuk ke rakaat kedua lo. Kedua saya tahiyat awal. Tahiyat awal, udah 3. 3. Berikutnya Tahiyat akhir. 4 kali tahiyat. Lucu juga ya. Indah Islam tuh, luar biasa emang. Gitu-gitu tuh kalau jadi materi sebenarnya lucu sebenarnya. Cuman penonton ngerti nggak ya? ngerti kali, semua juga merasakan kali kayak gini. Iya. Tapi kayaknya harus kayak tampil di pesantren gitu. Kayaknya Iya. bakal ketawanya lebih pecah. Iya. Ketimbang di tempat-tempat umum. Aduh, iya, hari Jumat di mau tahun baru Hijriah kita bahas kita udah. Tadi ada yang agama udah. itu pawai Muharram anak SD. Oh, di Palapa ini? Enggak, gue tadi jalan kemana ya? Tadi gue kemana ya? Hah? Oh iya, gue podcast Mas. Cing Abdul gabung dengan podcast Asia Enggak, Network jadi tamu aja. dengan Anggang Gok, Oh, iya. Surya Insomnia, Omes, Imam Darto. dan Imam Darto. Ya. 4 orang itu. Lewat Pejaten situ. Terus ada orang pawai. Ini pawai apaan? Gue bilang gitu. Dan gue menyimpulkan, pawai Muharram. Karena gue inget ininya. Gitu. Karena ini Zulhijjah, paling dikit lagi Muharram. Iya. Nah, saya juga berpikir begitu. Begitu khotib tadi naik mimbar kemudian ngomong ini 29 Zulhijjah, besok 1 Muharram, saya pikir kayak, hah? Besok udah 1 Muharram? Saya kaget juga, saya pikir masih Zulhijjah nih, masih Zulhijjah Lo ngomong? 20-an. Besok udah 1 Muharram. Enggak dong, kan lagi khotib Berarti- lagi ini. Khotib. Dalam hati. Tadi Cing Abdul tadi khotibnya khotbah apa? Ini gue gak inget. Apa sih di situ? Tentang muda Islam. Oh, pemuda Islam. Tentang pemuda Islam. Pemuda Islam dibandingkan dengan pemuda waktu zaman Nabi, di mana zaman Nabi itu
tidak membuang-buang waktu diisi dengan ibadah si pemuda Islamnya dibandingin dengan pemuda sekarang ya. Nah, Tadi betul. Lo ini gak? Sadar gak? Khotib yang ini sering nih khotib ini. Dia kalau menyebut Allah pasti pakai Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang dia tidak pernah dia sebut Allah aja atau iya. Allah Azza wa Jal, Iya. enggak juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya mengatakan gitu, semuanya. Oke, terus. Nah, kalau khotib saya tadi hampir sama juga, temanya tentang generasi Islam, generasi Muslim, ya. Tapi lebih khusus khotbahnya itu membahas tentang CFW, Citayam Fashion Fashion Week. Week. Karena kami ini kan deket-deket Citayam semuanya. Jadi dia tuh kasih himbauan kepada anak-anak muda, anak-anak, apalagi besok hari Sabtu kan. Iya. Jadi dia kasih ini. Dia termasuk yang setuju atau nggak setuju? Ya tidak setuju lah. Maksudnya dia tidak setuju kalau ruang terbuka itu digunakan untuk seperti itu. Maksudnya menurut dia dengan memamerkan busana-busana yang tidak Islami, marilah para orang tua, mari kita jaga generasi kita, anak-anak yang di sini, jangan ikut-ikutan sampai yang lupa waktu sholat, sekolah. Gue denger siapa ya, dia gitu-gitu. Dia tinggal di daerah situ, di daerah SCBD, maksudnya di daerah Citayam ini. Banyak orang tua yang merasa resah juga dengan fenomena ini. Sehingga anak-anaknya takut nggak mau sekolah. No, bonge aja bisa. Kayak begitu-gitu. Oh, oke. Gitu. Role model. Ya, role modelnya jadi ya ini juga ya. Agak bingung juga. Mungkin bonge dan kawan-kawan tidak punya kesempatan untuk sekolah. Kesempatannya mungkin tidak ada ya. Jadi kalau dibanding-bandingin sama yang Olimpiade yang segala macam, ini yang harus ini gitu. Bukan nggak apple to apple juga kan. Kalau apple to apple kan airdrop. WhatsApp kan bisa juga. Iya, tapi kalau apple to apple tuh WhatsApp juga bisa. Iya, tapi airdrop lebih banyak. Kaget. Bisa WhatsApp, bisa Bluetooth juga bisa. Apple to apple ya. Iya. Maksudnya ya. Iya. Kalau ke Android mungkin baru pakai WhatsApp, tapi kan turun ininya resolusinya. Kalau AirDrop enggak. Telegram dong, Line, Telegram. Ya, Telegram bisa. Google Drive bisa, itu juga Apple to Apple, semua bisa tuh. Kalau Google Drive bukan Apple to Apple lah, dia Apple to bisa. Juga. Cing Abdel Apple nih, saya kirim Google Drive ya. Ya bisa. Iya loh. Iya, cuman kalau Apple to Apple tuh AirDrop udah. Iya. Iya deh. Nah, tapi Cing tadi Cing Abdel ngomong itu, saya jadi ingat. Sabar, kita bahas yang khotib dulu ya. Iya. Sebelum jawab. Oke, khotib. Saya cuma mau bilang aja nih. Saya cuma mau bilang kalau Pak Khotib tadi keren juga gitu. Maksud saya, ada teksnya sih. Ada teksnya, cuman dia lihat-lihat kayak teksnya tuh key point-nya doang. Jadi dia pada key point itunya. Jamaahnya pada Kepo. Saya nggak nangkep lagi ya. Apa sih? Iya. Nah, menurut saya, maksudnya beliau itu tadi saya lihat rambutnya udah uban, udah tua lah. Tapi dia masih mau membawakan tema-tema khotbah Jumat yang kekinian, yang akhirnya membuat jamaah tuh enak gitu. Kayak apa ya istilahnya? Kalau di dalam pembelajaran sekolah tuh kontekstual. Iya. Kan tidak semua relate. Iya, tidak semua khotib kan begitu. Iya. Ada fenomena apa di masyarakat? Tema khotbahnya tetap aja surga neraka. Iya, kita tahu masih surga neraka, tapi maksudnya ambil juga fenomena di masyarakat biar masyarakat tuh tahu gitu. Pulang dari Jumatan tuh adalah gitu yang dibawa gitu. Iya. Memang kalau Jumatan, gua nggak tahu ada batasan waktunya nggak, paling lama berapa menitnya untuk khotbah. Pokoknya tidak lebih lama daripada surat pendek rakaat pertama.
Jadi rakaat pertama sholat Jumat, surat pendeknya itu, khotbahnya itu tidak boleh lebih lama dari itu. Ah, banyak dong yang lebih lama dong kalau sekarang dong. Nah itu maksudnya tuntunannya begitu biasanya. Iya. Memang perlu kertas kalau menurut gue. Ada beberapa yang gue ngeliat yang memang dia mungkin udah jago ya, apa pengetahuannya luas atau apa gitu, tapi nggak pakai key point itu. Jadinya Jadi dia hanya kemana-mana dan dia nggak tahu waktunya gitu. Jadi lama banget. lama ada juga itu. Iya, kan. iya. Jadi key point itu memang Karena sampai berbusa di sininya. Terus kita kayak, pengen. iya, iya, kita main gitu. Terus ada kotip-kotip yang tidak, menurut saya ini yang saya lihat ya, saya tuh suka terganggu dengan kotip yang tidak paham miking, teknik teknik miking. Sekarang udah begini semua, enggak ya? Enggak, di Oh, gua karena gue sering di masjid sini ya. di Depok ada yang masih mic gini. Maksud saya, ini mic ini kan suaranya gede. Ketika nada-nada tinggi, ya tarik sedikit iya. lah. Tarik kepala sedikit atau jauhin sedikit. Ntar kalau di nada suaranya udah agak rendah, Iya. majuin lagi. Jadi kalau pas begini suaranya tinggi, kata orang, wih, itu telinga sakit banget, cing. Supaya nggak tidur. Supaya nggak tidur ya. Padahal saya itu memperhatikan loh. Saya Iya, memperhatikan gitu-gitu. Jadi kayak Mungkin teknik miking. ya mungkin itu termasuk teknik miking untuk bangunin yang tidur. Mungkin juga. saya Iya, nggak tahu cuman juga. nggak masuk di lu. Tapi kan yang tidur kan yang di luar-luar sana itu. Yang di pelataran halaman-halaman. Kita yang di dalam-dalam ini kan. Tapi apa sih penyebabnya ya? Gampang banget tidur ya kalau di ini ya. Saya Gue tuh, kayak tadi gue tuh di ujung pas lu lagi komat, gue tuh terbangun tidur. terus Nggak perlu nyender. si Abdul pulang Ah. dari Jumatan. Ngantuk nggak? Enggak. Lah itu dia. Saya juga sering begitu. Sampai kadang-kadang saya berpikir apa saya bayar satu orang buat jadi khotib apa ya? Supaya lu gampang tidur. Biar saya gampang tidur di rumah. Saya sampai pernah berpikir seperti itu. Karena Apa ya penyebabnya? setiap kali khotbah itu kenapa ngantuk Ngantuk, ya? ya. Begitu selesai Jumatan nggak ngantuk sama sekali. Kita karena Atau itu berpikir kan, berkahnya kali. kita kan berpikir kan kayak Seger lagi. enak nih pulang Jumatan tidur enak banget nih karena udah ngantuk banget kan, tahan ngantuk nih. Pulang-pulang seger dong. Mungkin Setannya banyak kali ya. mungkin itu setan. Mungkin juga memang Setan gelantungan di sini kali ya. Di kelopak mata kita nih turun-turunin kayak hordeng. kalau dulu gua kecil-kecil tuh ini kan malas masuk ke dalam masjidnya tuh malas. Ya, Nah itu nggak pernah ngantuk karena kita bercanda terus. bercanda terus. Ngobrol-ngobrol. Ngerokok Begitu- dulu. Iya, begitu komat baru masuk. Masuk Betul. gitu. Nah kalau masuk ke dalam masjid atau duduk di luar kayak gitu, tuh semilir angin pun sejuk, kayak gitu-gitu orang cepet. Kenapa ya? Apa ya? Lebih ke setan apa lebih ke suasana tempatnya yang Setan adem? sih. Menurut saya setan menggoda, membisiki kita untuk kita ngantuk. Tidur pun kan sebenarnya nggak Karena- apa-apa kan? Karena kan kita, nggak boleh dong. Kalau tertidur Ya sudah lah namanya tertidur ya. Tidak disengaja kan, ya sudah lah. Tapi kan Mana ada sih tidur sengaja? Iya tidak, maksudnya saya kewajiban kita tuh kan mendengarkan khotbah itu kan wajib. Wajib ya. Jadi kalau kita sengaja tidur ya nggak sah dong, kita nggak dapat 2 rakaat pengganti. Maksudnya kalau yang zuhur. tertidur katanya nih nggak usah wudhu lagi. Kalau lo tahu lo tidur gitu, lo kayak aku tidur dulu dah. Lo bangun lo harus wudhu. Kalau yang tertidur tidak ada niat ini segala macam tertidur, posisi masih seperti itu, bangun nggak harus wudhu katanya. Ya gue tuh pernah mendengar juga yang kayak begitu. Tapi begitu lo ini gini, aduh gue tidur dulu deh sebentar. Nah itu udah harus wudhu lagi. Karena niat banget Niat tidur ya. Tapi nggak harus wudhu juga. Ya dia wudhu terus sholat duhur aja sih, orang dia nggak dapat 2 khotbah itu udah. Iya kan Kalau dia nggak di sengaja tengah. Ya tidur. kalau datang ngelak terus tidur, iya. Ya, nah maksud saya ketika kita meniatkan untuk mendengarkan khotbah dan segala macam itu ngantuk datang. Tapi kalau kita nggak niat nih dengerin khotbahnya, yang penting Nggak kita ngantuk duduk ya? aja, nggak ngantuk cing pasti. Jadi dia tuh ngantuk itu hanya datang ketika kita pengen konsen untuk ibadah gitu. Iya, Tiba-tiba ngantuk, pulang-pulang seger. Iya.
Selalu begitu makanya. Apa kita rekam aja ya khotib Khotibnya. Jumatnya ya. Ntar pulang kalau susah tidur kita puterin tuh. Ya tadi itu miking itu yang digunakan untuk Ya. menanggapi. Sing Abel fenomena kalau ini. dengar khotbah duduk bersila kuat nggak? Gue bersila. Sampai habis. Iya. Cing Abel berarti sehat juga ya. Tapi bangunnya susah. Pas Saya- mau Saya berdirinya. tuh bersila 5 menit aja kesemutan. Terus lu duduknya gimana? Jadi saya kadang lurusin kaki. Nanti udah kesemutannya hilang, saya bersila lagi. Oh, ya mungkin kali gue juga gitu kali. Tapi Cing Abel kesemutan nggak? Enggak kan? Saya Enggak. tuh sampai kadang-kadang saya lihat orang-orang tua di sebelah saya tuh kayak mereka ini bersila aja terus nggak kesemutan. Saya mikir kayak Nah. apa saya ini kebanyakan gula ya? Ah. Iya kata Dia orang. kesemutan. Kata- Karena gula. Iya kata orang kalau terlalu gampang kesemutan tuh Karena terlalu ada banyak gula. Kedutan. Ah, kegendutan. Cing Abel aja nggak kesemutan. Nah, kalau semut, ini saya ada lebih kurus loh. ada semut. Ya, masuk ke lubang cacing. Nah, itu semut yang cacingan atau cacing yang kesemutan? Semut Masuk ke lubang cacing. masuk ke lubang cacing. Apakah cacingnya akan kesemutan atau semutnya akan cacingan? Ya, cacingnya digigit semut. Cacing tuh makannya gimana ya? Kayak dia cuma ngebor-ngebor tanah doang ya. Nggak tahu juga. Maksudnya nggak ada tempat yang dituju untuk makan gitu. Ya, ada lah. Dia dia ngambur-ngambur tanah kan ada sari-sari makanannya itu, Cing. Yang itu kita tidak tahu aja makanannya. Kalau kita lihat di Kalau semut YouTube kan tahu. ada ini. Lu pernah lihat Apa? cacing makan? Ya kalau kita cari di YouTube pasti ada. Cacing tanah. Iya. Bukan yang ulat-ulat yang ke daun, itu kan ketahuan dia lagi nyari Cacing makan. tanah ada pasti dokumenter-dokumenter di YouTube. Ih, udah azan asar. Masih. Ya udah deh, ntar sudah asar. Kita lanjut lagi nanti ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.